Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout tahun 2021 yang ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Seperti apa sih soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Nah, ini adalah soal pada materi asam basa ya. Ada asam basa, ada hidrolisis garam juga. Kemudian di sini soalnya topiknya adalah sebab akibat. Kita harus cross check dulu nih antara sebab dan juga akibatnya. Untuk pernyataan di sini benar apa enggak kita cek dulu ya. Pada larutan HCl, NH4Cl, NaNO3, KOH, dan CH3CuNA dengan konsentrasi yang sama yaitu 0,01 m, pH terendah dimiliki oleh larutan NH4Cl. Kalau kita lihat NH4Cl ini memang sifatnya adalah asam tapi garam. Karena terbentuk dari NH4OH dan juga HCl. Ini adalah garam asam. Tapi kalau kita lihat di antara beberapa senyawa ini, yang sifatnya memang asam itu yang mana sih? Atau lebih tepatnya asam yang paling kuat di antara senyawa ini? Apakah benar NH4Cl ataukah masih ada yang lain? Kalau kita lihat di sini untuk senyawa pertama ada yang namanya HCl. Asam klorida, tentunya dia adalah asam yang paling kuat. Kalau asam yang paling kuat berarti pH-nya paling rendah, harusnya adalah HCl. Jadi untuk pernyataan adalah salah. Kemudian alasan, kita bisa cross check, NH4Cl merupakan garam yang bersifat asam. Kita udah ulas ya bahwa NH4Cl terbentuk dari asam kuat yaitu HCl dan juga NH4OH yang bersifat basa lemah, sehingga sifatnya adalah garam asam, garam yang bersifat asam. Benar. Ternyata pernyataan salah dan alasan benar. Lebih tepatnya yang mana nih antara option A, B, C, D, E? Ternyata ada di option yang D ya. Pernyataan salah dan alasan benar. Jadi jawaban dari soal ini adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Ini adalah soal pada materi senyawa turunan alkana, ya kan? Menyinggung tentang isomer fungsi dari C4H10O. Kira-kira di antara 1, 2, 3, 4, yang mana aja nih? Apakah semuanya ataukah sebagian? Kita harus cross check. Kalau kita lihat di sini adalah rumusnya adalah C4H10O. Kalau kita singkat menjadi rumus empiris, ini adalah CnH2n plus 2O. Dan inilah rumus empiris dari dua senyawa turunan alkana. Yang pertama adalah alkohol,
dan juga ada ether. Nah, di antara alkohol dan ether inilah mereka berdua menggunakan rumus empiris yang sama, yaitu CnH2n H2n plus 2O, rumusnya yang sama, pakai rumus struktur yang sama. CnH2n plus 2O gitu. Terus kalau kita lihat di nomor 1, 2, 3, dan 4, antara alkohol dan ether itu ada di nomor 2 dan 4. 2 dan 4 nih. Tinggal kita cari aja nih, 2 dan 4 itu ada di option A, B, C, D, atau E. Ternyata ada di option yang C. Gitu. Jadi isomer fungsi dari C4H10O ada ester dan alkohol yang ada di option yang C. Pernyataan 2 dan 4 benar. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Ini adalah soal pada materi larutan penyangga ya. Di sini ada beberapa pernyataan, kira-kira harus cross check dulu nih, kira-kira benar apa enggak nih di antara keempat ini. Kita harus buktikan terlebih dahulu. Diketahui di sini ada data volume dan juga konsentrasi dari NH4OH dan juga HCl. Juga nilai KB dari NH4OH-nya. Jadi kita harus reaksiin dulu nih. Untuk kita cari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini benar atau salah. Yang pertama, cari dulu mol dari NH4OH dan juga HCl. Dengan cara apa sih nyari mol? Itu mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Kalau kita lihat di sini ada nilai konsentrasi dan juga volumenya. Sehingga kalau kita dapatkan nilai mol dari NH4OH itu adalah 100 dikali dengan 0,3 M. Karena satuannya adalah mililiter, maka nilai molnya adalah milimol nanti. Nah, jadi nilainya adalah 30 milimol. Kemudian mol dari HCl sekarang. Mol HCl. Kita tinggal kalikan aja nih. 0,1 dikali 150. Nilainya adalah 15 milimol. Kemudian kita reaksiin sehingga kita bisa cross check nomor 1 ini benar apa enggak, pernyataan 1 benar apa enggak. Reaksinya seperti apa sih? Reaksinya adalah NH4OH ditambah dengan HCl ya. Ditambah dengan HCl menghasilkan NH4Cl atau garam yang sifatnya asam ditambah dengan H2O. Nah, benar ya, sama antara pernyataan 1 dan juga reaksi kami sudah tuliskan. Itu ternyata benar. Kemudian nomor 2, reagen pembatasnya adalah HCl. Benar apa enggak? Kita masukkan aja deh nilainya menggunakan metode MRS. M adalah mula-mula, R adalah reaksi, S adalah sisa. Mula-mulanya kita masukkan nilai molnya. 30 milimol, kemudian untuk HCl adalah 15. Karena koefisiennya sama-sama 1, jadi kita harus ngikut nih mana yang lebih sedikit. Lebih sedikit adalah HCl, yaitu 15. Ini juga 15. Di sini juga 15, di sini 15. Tiga yang tersisa adalah NH4OH sebanyak 15 milimol, sedangkan untuk HCl tidak tersisa. NH4Cl 15, H2O juga 15 milimol karena koefisiennya sama-sama 1. Kalau kita lihat di sini HCl ternyata habis.
menandakan bahwa HCl ini bersifat sebagai reaksi pembatas atau reagen pembatasnya. Ternyata pernyataan 2 juga benar. Terus kemudian pernyataan yang ketiga, larutan yang terjadi bersifat larutan penyangga, benar apa enggak? Kalau kita lihat di sini menghasilkan garam yang sifatnya asam sebanyak 15 milimol dan juga menyisakan basa lemah. Jumlahnya adalah 15 milimol. Jadi ada sisa dari reaksinya atau basa lemahnya tersisa. Artinya dia mengalami suatu perubahan sifat menjadi larutan penyangga. Karena reaktannya bersisa atau basa lemahnya bersisa. Sehingga kita bisa masukkan nilai rumus ke dalam rumus larutan penyangga basa. Jadi untuk pernyataan 3 adalah pernyataan yang benar. Dan kita masukkan ke rumus penyangga basa. Rumusnya kayak gimana sih? Rumusnya adalah konsentrasi OH- karena penyangganya basa sama dengan Kb dikali mol basa lemah atau mol basa dibagi dengan mol garam. Nilai Kb-nya kita bisa masukkan mana nih tadi? 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikali 15 dibagi 15. Sama ya, kita bisa langsung coret nilai konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Kalau kita ubah menjadi POH, nilainya adalah 5 ya kan? Dari nilai POH ini kita konversikan menjadi nilai pH, maka 14 dikurangi 5, nilainya adalah 9. Apakah benar untuk pernyataan yang terakhir? Ternyata salah. Karena nilainya adalah 9, bukan 5. Jadi pernyataan 1, 2, 3 benar. Kira-kira dari option A, B, C, D, E mana nih? Ternyata ada di option yang A. Bahwa jawaban dari soal ini adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan kira-kira dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Ini adalah soal pada materi redox dan elektrokimia, yang tepatnya adalah sel volta. Ada data N0 dari CD2 plus 2 elektron menjadi CD dan CD3 plus ditambah dengan 3 elektron menjadi CR3 plus 3 elektron menjadi CR. N0-nya masing-masing. Kemudian pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Kalau kita lihat di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4 di sini mengulas tentang reduktor yang paling kuat yang mana, katoda terjadi direduksi adalah CD atau apa, kemudian nilai potensial sel elektrokimianya atau E0-nya, kemudian rumus dari E0-nya. Kalau kita lihat di sini nilai CD E0-nya, 0 CD di sini lebih besar kan? E0 CD itu nilainya lebih besar daripada nilai E0 CR. Lebih besar. Artinya kalau dia lebih besar, dia mengalami reduksi. Atau dia yang bertindak sebagai oksidator. Sedangkan untuk CR karena lebih kecil, dia mengalami kebalikannya. Oksidasi atau bertindak sebagai reduktor. Di sini. Kira-kira dari option atau pernyataan 1 benar atau salah? CR adalah reduktor.
CR adalah reduktor. Ternyata benar ya. Pernyataan satu benar. Kemudian yang kedua, pada katoda terjadi reduksi CD2+ menjadi CD. Terjadi reduksi sih benar, terjadi reduksi. Kalau dia mengalami reduksi, pasti dia berada pada katoda. Pada katoda. Sedangkan untuk oksidasi pada anoda. Apakah benar untuk pernyataan 2? Benar ya. Terjadi reduksi CD2+ menjadi CD. Kemudian nilai potensial sel elektrokimia atau E0-nya. Ini bisa kita langsung cross check nilai atau pernyataan 4 nih. Kira-kira pernyataan 4 benar apa enggak? Bahwa nilai untuk mencari E0 sel itu adalah pengurangan dari E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Ternyata benar juga ya nilai atau pernyataan 4-nya ini. Tinggal kita masukkan aja deh nilai E0-nya masing-masing. E0 reduksi tentunya miliknya siapa? CD ya. Negatif 0,40 dikurangi negatif 0,74. Bahwa nilainya adalah positif ya. Nggak usah kita tulis nggak apa-apa, 0,34 volt. Gitu. Apakah benar? Ternyata benar juga. Kalau kita lihat ternyata pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ternyata benar semua. Tinggal kita cari nih di option A, B, C, D, E mana yang menunjukkan semuanya benar. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E. Semua benar. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal yang ada di tryout tahun 2021 bersama Kak Fahmi. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga juga bisa membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.